Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fadila dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 220204007. Video ini saya buat dalam memenuhi tugas oceanografi umum. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pembagian wilayah laut. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan laut? Laut merupakan suatu kawasan yang terluas di permukaan bumi ini. Hampir 2/3 dari permukaan bumi terdiri atas hamparan laut dan sisanya adalah daratan. Laut merupakan wilayah yang menghubungkan antara wilayah atau daerah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Laut juga merupakan habitat bagi berbagai macam organisme seperti ikan, terumbu karang, ubur-ubur, dan masih banyak lagi organisme lainnya. Nah, setelah kita mengetahui nih pengertian dari laut tersebut, kita bisa langsung masuk ke bagian pembagian wilayah laut menurut letaknya. Pembagian wilayah laut menurut letaknya ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama laut pedalaman. Laut pedalaman merupakan laut yang letaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang dan surut. Yang kedua, laut pertengahan. Laut pertengahan merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Dan yang ketiga, laut tepi, yang merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadi arus tepi yang selalu dipengaruhi oleh samudra-samudra lainnya. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut terbagi menjadi beberapa zona kelautan seperti zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu zona litoral atau wilayah pasang surut. Zona litoral atau mintakat litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air. Dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Oleh karena itulah, maka zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut. Pengaruh suhu udara serta sinar matahari yang terdapat pada zona litoral sangatlah kuat, menjadikan zona ini sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta bentos. Yang kedua, zona neritik atau zona laut dangkal. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang terletak dekat dengan pantai. Kedalaman dari zona ini adalah berkisar antara 50 hingga 200 meter. Kawasan ini dapat tertembus sinar matahari dengan sangat baik, sehingga menjadikannya sebagai habitat yang cocok bagi berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, serta jenis spesies lainnya. Dan yang ketiga, zona batial atau zona laut dalam. Zona batial merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar antara 200 hingga 2000 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Hal tersebutlah yang menjadikan kehidupan di wilayah zona batial tidak seramai di zona neritik. Beberapa hewan yang masih bisa hidup di zona ini adalah hewan yang tidak memiliki mata. Selain spesies hewan tersebut, di zona ini juga terdapat hewan yang memiliki mata seperti paus besar, hiu, cumi-cumi, dan gurita di mana mereka termasuk anglefish dalam air. Dan yang terakhir, zona abisal atau laut dengan sangat dalam. Laut ini merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini memiliki suhu yang sangat dingin. Hal inilah yang menjadikan zona abisal hanya memiliki beberapa spesies hewan laut. Dan zona ini tidak dapat ditemui spesies tumbuh-tumbuhan laut. Contoh spesies yang dapat hidup di zona ini adalah angelfish, di mana biota laut tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai zona laut di Indonesia. Di
Di Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, membagi zona lautnya menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama zona teritorial. Zona teritorial merupakan garis hayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Suatu negara dapat berdaulat penuh hingga mencapai batas teritorial, akan tetapi negara tersebut juga berkewajiban terhadap penyediaan alur pelayaran baik di bawah maupun permukaan laut. Yang kedua, zona landas kontinen. Baik secara geologi maupun morfologi, zona ini merupakan lanjutan dari suatu benua di mana kedalaman lautnya mencapai 150 meter. Kenapa ya Indonesia memiliki zona landas kontinen? Nah, hal itu dikarenakan negara kita terletak di antara dua buah kontinen, yaitu Asia dan Australia. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur perairan yang memiliki lebar 2000 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Dengan zona ini, maka dalam pemanfaatan sumber daya laut, Indonesia mendapatkan kesempatan yang pertama pengukuhan zona tersebut yang telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980.